Berjumpa kembali dengan Pak Guru Toto ya. Oke, semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang menentukan bentuk suatu fungsi. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke ya, kita mulai dengan pendahuluan ya. Kita lihat ini ya. Suatu fungsi f(x) itu dapat ditentukan dengan cara ini ya. Menentukan hubungan nilai f(x) dengan nilai x. Oke, kemudian membentuk persamaan dengan cara mengganti nilai x dengan nilai yang ditentukan. Oke, seperti itu ya cara menentukan suatu fungsi f(x) ya. Oke. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Oke. Suatu fungsi itu ditentukan dengan f(x) sama dengan ax plus b jika diketahui itu f4-nya sama dengan 5 dan f-2 sama dengan -7. Itu tentukan nilai a dan b ya. Nanti kita tentukan nilai a-nya berapa, b-nya berapa, maka kita dapat menentukan fungsi f(x)-nya ya. Oke. Kalau f5 ini berarti ini kan x-nya 5 nih ya. Ini f4 ini ya. F4 ini X-nya 4 berarti. Oke, kemudian Y-nya 5 berarti F(x)-nya ini 5, nanti X-nya ini 4. Oke, seperti itu ya. Kalau ini F-2 berarti X-nya adalah -2 ini, kemudian F-2-nya -7 berarti nanti di sininya -7, ini X-nya diganti -2 seperti itu. Kemudian kita dapat dua persamaan nanti dieliminasi ya. Oke, kemudian tentukan bentuk fungsinya. Setelah ketemu a dan b-nya maka f(x) merupakan bentuk fungsi. Kita lihat penyelesaiannya ya. Oke, kita lihat ini. Kita mulai dengan f(x) sama dengan ax plus b ya. Ini f(x) sama dengan ax plus b. Kita mulai dengan f4 ya. F4 sama dengan 5 berarti x-nya 4. Di sininya 5 ya. Berarti ini x-nya diganti 4 berarti menjadi 4a plus b seperti itu. Atau A kali 4 ditambah B sama dengan 5, atau ini menjadi 4A plus B sama dengan 5, paham ya, ini adalah persamaan 1. Kemudian ini F-2 sama dengan -7 berarti menjadi A kali -2 plus B sama dengan -7 ya, menjadi -2A plus B sama dengan 7, ini persamaan 2, kemudian persamaan 1 ini dan persamaan 2 ini kita eliminasi ya, oke. Menjadi seperti ini, persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Ini persamaan satuannya adalah 4A plus B sama dengan 5. Kemudian ini adalah persamaan 2-nya. Oke. Kemudian kita kurangkan saja supaya B-nya habis ya. Ini kita kurangkan berarti ini menjadi 4A dikurangi -2A itu 7A ya. 6A ya. Oke. 4A dikurangi -2A itu adalah 6A. Ini 5 dikurangi -7 itu adalah 12. Berarti A-nya itu adalah 12/6 ya. 2 ya. Menjadi seperti ini, paham ya? Oke, kemudian kita tinggal mencari B-nya ya, kita masukkan ke persamaan 1 ini ya, atau persamaan 2 yang ini boleh sama saja. Kita lihat ini A-nya 2 ke persamaan 1 berarti ini 4 kali 2 8 ya. Oke, paham ya? 4 kali 2 plus B sama dengan 5. Oke, kemudian ini 8 ya, berarti B-nya sama dengan 5 dikurangi 8 atau B-nya itu didapat sama dengan -3 ya. Oke, A-nya 2, B-nya -3, maka bentuk fungsinya itu menjadi seperti ini. Bentuk fungsinya adalah ini menjadi f(x) sama dengan A-nya tadi 2, berarti 2x -3 menjadi seperti ini. Paham ini? Bisa dimengerti gampang ya? Oke, lanjut. Nah, kita lihat contoh yang kedua ya, supaya lebih jelas ini ya. Kita lihat ini. Suatu fungsi ditentukan dengan gx sama dengan x kuadrat plus ax plus b ya. Oke. Kemudian jika diketahui nilai g-2 sama dengan g-1 sama dengan 5, tentukan nilai a dan b ya. Ini a dan b-nya ini diminta untuk menentukan supaya nanti didapat fungsi gx ya. Oke, kemudian bentuk fungsinya. Oke, bentuk fungsinya setelah ketemu a dan b-nya maka nanti bentuk fungsinya didapat. Kita mulai dari ini ya. Kita lihat penyelesaiannya ya. Kemudian yang ketiga ini nilai G-3 ya. Kita lihat penyelesaiannya ini. Kita mulai dengan ini. G-2 sama dengan 5 ya. Oke, kita lihat G-2 sama dengan 5 ini. Oke,
Oke, kemudian X-nya diganti min 2, berarti kan min 2 kuadrat ditambah A kali min 2 ditambah B sama dengan 5, ininya 4 ya. Dikurangi 2A ditambah B sama dengan 5 ya. Oke, kemudian min 2A ditambah B sama dengan 5 dikurangi 4 itu 1. Ini persamaan 1 ya. Oke, kemudian sekarang ini G1 sama dengan 5 ya. Berarti X-nya diganti 1 menjadi 1 kuadrat ditambah A kali 1 ditambah B sama dengan 5. Ini 1, ini A, ini B ya. Oke. Berarti A plus B sama dengan 5 dikurangi 1 itu 4. Ini persamaan 2. Nah, sekarang persamaan 1 dan persamaan 2 ini seperti tadi dieliminasi ya. Menjadi seperti ini ya. Oke, kita lihat ini min 2A plus B sama dengan 1. A plus B sama dengan 4. Kita kurangkan saja ya. Oke, ini menjadi min 3A, ini min 2A dikurangi A itu min 3A, ini habis. Ini sama dengan min 3 ya, menjadi seperti ini, berarti A-nya adalah 1, karena min 3 dibagi 3, paham? Ini bisa dimengerti ya, A-nya 1. Oke, setelah itu kita masukkan A sama dengan 1 itu ke persamaan 1, ini boleh ya, ini berarti min 2 kali 1, min 2 ditambah B sama dengan 1, berarti B-nya sama dengan 1, ini ditambah 2 ya, jadinya 3 seperti ini. Paham ini bisa dimengerti nih? Oke, sekarang kita lihat bentuk fungsinya, berarti Gx sama dengan X kuadrat plus A-nya tadi 1, berarti X, B-nya 3, berarti ini ya, jadi Gx-nya adalah X kuadrat, ininya A-nya 1, B-nya 3. Jadi X kuadrat plus X plus 3. Paham ini ya? Bisa dimengerti, oke. Sekarang nilai G3 berarti ini X-nya diganti 3 ya. Oke, G3 itu berarti 3 kuadrat ditambah 3 ditambah 3 seperti ini, paham ini? 9 ditambah ini 6 ya, berarti sama dengan G3-nya adalah 15. Gampang, bisa dimengerti ini? Ya, oke lanjut. Oke, sekarang lihat contoh yang ketiga ya, supaya lebih paham lagi ya. Kita lihat ini, tabel berikut menunjukkan tabel fungsi G dengan bentuk Gx sama dengan Px plus Q ya. Oke, kita lihat tabelnya nih, ini X, ini Gx ya, oke. Ini kalau X-nya 2, Gx-nya 4. X-nya 3, kemudian G3-nya 9 gitu ya. G4-nya 14, G5 19, G6 24 menjadi seperti itu. Oke, kemudian tentukan yang pertama itu adalah bentuk fungsi G ya. Oke. Kemudian G14 dan G-9 itu nilainya berapa. Oke, kalau kita menentukan bentuk fungsi G itu berarti kita harus menentukan nilai P dan Q ya. Kita lihat penyelesaiannya. Kita mulai dengan ini ya, G2 sama dengan 4 ya, ini Gx-nya adalah Px plus Q ini, kemudian G2 sama dengan 4 ya, menjadi seperti itu. Oke, berarti X-nya diganti 2 ini, 2 P kali 2 ditambah Q sama dengan 4 menjadi seperti ini adalah 2P plus Q sama dengan 4, ini persamaan 1, paham ya? Sekarang ini, ya, G3 sama dengan 9 ini, oke, kemudian P kali 3 plus Q sama dengan 9, ini 3-nya masuk di sini ya, masuk di sini. Ini masuk di sini, oke. Berarti 3P plus Q sama dengan 9, ini persamaan 2 ya, oke. Setelah itu persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi seperti biasa ya. Menjadi seperti ini. Ini 2P plus Q sama dengan 4 ini adalah persamaan 1. Kemudian 3P plus Q sama dengan 9 ini persamaan 2 ya, oke. Kemudian kita kurangkan langsung. 2P dikurangi 3P itu adalah min P. Ini Q-nya habis, ini 4 dikurangi 9 itu min 5, berarti P-nya sama dengan 5 ya, oke. Sekarang kalau P-nya sama dengan 5, berarti kita masukkan persamaan 1, ini 10, ditambah Q sama dengan 4, berarti Q-nya adalah 4 dikurangi 10 itu, nilainya adalah minus 6. Paham ini ya? Bisa dimengerti ya? Ketemu Q-nya sama dengan min 6, paham ya? Oke. Nah, sekarang kita tentukan bentuk fungsi Gx-nya itu menjadi Gx sama dengan P-nya itu 5, berarti 5x Q-nya adalah min 6, berarti 5x min 6 menjadi seperti ini ya, paham ya? Oke, kemudian kita cari G14. Ya, G14 itu adalah ini 5 kali 14 dikurangi 6. 5 kali 14 itu adalah 70 dikurangi 6 itu berarti 64, paham ya ini ya? Oke, kemudian sekarang G-9 itu adalah 5 kali min 9, min 6, ini min 45, min 6 berarti hasilnya adalah menjadi sama dengan minus 51 seperti ini. Paham ini? Bisa dimengerti gampang? Baik, itu saja yang bisa Pak Abdul Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Abdul Toto
berikutnya sampai ketemu lagi. Oke.